ngadepin dokter Happy sama Pak Tombo, urusannya jadi lama. Berkali-kali. Bisa-bisa 3 episode pencurinya nggak ketangkep. Padahal kan udah jelas-jelas bahwasanya pencurinya itu adalah si Boy. Si Boynya bawa pete. Rasanya tangan saya ini udah gatel mau turun tangan. Jadi bukan suster kan? Bukan, Apoteker? bukan, Perawat? juga bukan. Apalagi dokter kan? Berarti bukan orang dalam. Tapi saya mantan pejuang. Nah terus? Gosok-gosok dulu tuh termos, ntar keluar jin. Ini jinnya ada di depan. Mas Boy, duitnya banyak ya? Boy, dapat duit dari mana tuh? Perasaan tadi pagi masih mau ngutang. Saya mau dari mana kayak uangnya? Pentingkah buat Anda? Enggak kan? Sudah diam saja. Ada waktu nggak? Saya mau ngajak kamu bicara dari hati ke hati. Bisa, Pak? Saya mau sedikit bercerita sama kamu. Memang dalam kehidupan ini kadang-kadang kita menemukan sesuatu kebutuhan dalam hidup. Itu hal yang biasa. Dan kadang-kadang kita juga menemukan satu hal yang namanya cobaan. Sesuatu itu dianggap cobaan kalau kita cobain. Bukannya saya tidak menghargai waktu Bapak. Tapi saya ada urusan lain, Pak. Apa sih urusan kamu? Mau transfer uang. Mau kemana? Ada apa lagi sih, Pak? Saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu tahu nggak bedanya uang haram sama uang halal? Ya tahulah, Pak. Kalau uang halal itu biasanya hasil dari keringat kita sendiri. Itu betul. Nah kalau uang haram? Itu dosa, Pak. Nah, Biasanya itu hasil dari korupsi. Nipu sana sini. Mencuri barang orang. itu. Itu dia. Nah, Tapi, Pak, kadang-kadang uang haram itu enak juga, Pak. Kalau bisa dibikin halal. Boy, Nah, sekarang udah ketahuan kan, Dok? Berarti bener. Si Boy itu dapat duit dari hasil jual HP yang dicolong. jangan asal nuduh kamu. Kok Boy bisa begitu sih jadi orang? Itu Pak, Enak juga kopinya. ya enak. Kalau mau dihabisin ya nggak apa-apa. Boleh nih. Iya, tapi itu bekas kopinya si Boy. Boy, bentar. Ada apa, Pak Jayus? Boy, Hah? selagi gue lagi baik nih sama lo, gue kasih tahu ya. Saya pengen buru-buru ke bank. Takut keburu tutup. Semua agama manapun melarang yang namanya mencuri. Pak Jayus malah ngajakin ngobrol. Dokter Happy aja saya tinggalin. Apalagi kemarin gue baca berita, ada orang yang dipenjara gara-gara nyolong HP. Wah, nggak punya agama tuh orang. Nggak ada otaknya kali. Nah, lu tahu kan itu nggak ada otaknya? Iya. Makanya, Boy, segeralah selagi nyawa di kandung badan, lu pulangin tuh duit. Nggak ada hubungannya kali. Transfer ke bank sama masuk neraka. Paket banget lu jadi anak dah. Lu nggak takut sama neraka jahanam? Kayaknya nggak kena pakai sindir-sindiran sama tuh anak.
Gua harus pakai strategi yang lain nih. Pakai naluri pejuang gue. Udah yakin Pak, kalau Mas Boy itu yang nyuri handphonenya. Udah bisa dibiarin nih. Nggak nyangka ya Pak, Mas Boy bisa berbuat seperti itu. Ya namanya juga lagi kepepet. Dia pasti menghalalkan segala cara. Memang nyuri handphone itu halal ya Pak? Haram. Tadi Bapak bilang menghalalkan segala cara. Maksudnya nggak gitu Mbak Waras. Udah. Saya mau lapor. Lapor polisi. Lapor orang tuanya Boy. Memang Pak Tombo kenal sama orang tuanya Mas Boy. Ngomong sama kamu jelimet ya. Terserah. Yang terhormat Dokter Happy. Kalau memang sudah jelas Boy pelakunya, ya mbok segera diberi tindakan yang tegas. Saya itu masih mengumpulkan. Hus! Saya masih mengumpulkan bukti-bukti. Jadi ketika nanti dikumpulkan, kita baru bisa mengetahui siapa pelakunya. Sekarang kita pakai azas pradukata bersalah. Bagaimana jadinya nanti kalau kita telah tuduh Boy, ternyata setelah kita paksa bukan dia pelakunya, kita bisa mengetahui. Terus siapa pelakunya? Itu yang akan kita selidiki. Aduh Dokter Happy, itu kelamaan. Kalau kita terus membiarkan situasi seperti ini, kita bisa saling curiga. Saya curiga sama Mbak Waras. Mbak Waras curiga sama saya. Nah, Suster Leli curiga sama Suster Lola. Suster Lola curiga sama Suster Leli. Nah, Mbak Kartina curiga sama Pak Jayus. Pak Jayus curiga sama Mbak Kartina. Yang jadi pertanyaan saya, siapa yang curiga sama Dokter Happy? Pak Tombo curiga sama Dokter Happy. Ya saya cuma nanya, kalau Dokter Happy curiga sama saya, ya monggo. Kamu ngambil handphonenya si Leli? Hah? Sumpah bener enggak? Boleh periksa. Geledah saya, geledah. Balik. Geledah. Sumpah enggak? Buntelan semua gimana geledahnya? Pak Jayus, sepertinya dalam masalah ini Pak Jayus harus turun tangan sendiri. Soalnya kalau ngandelin Dokter Happy sama Pak Tombo, urusannya jadi lama, berkali-kali. Bisa-bisa 3 episode pencurinya nggak ketangkep. Padahal kan udah jelas-jelas bahwasanya pencurinya itu adalah si Boy. Si Boy gue pecah. Rasanya tangan saya ini udah gatal mau turun tangan. Apalagi bukti-buktinya udah nyata. Tapi apa daya, saya tidak bisa ikut campur. Saya kan bukan orang dalam. Tak enak lah. Alah, Pak Jayus itu udah kayak orang dalam. Tiap hari nongkrong di sini. Biarpun nggak jelas kerjanya apa. Saya titip payung ya. Mau beresin pencuri ya? Mau ke toilet, kebelet dari tadi. Untuk masalah ini, saya anggap Pak Jayo seorang dalam. Karena terus terang, saya sendiri merasa nggak tega. Kalau dokter nggak nunda-nunda, mungkin HP saya sekarang udah ketemu. Gitu aja lama, gimana suruh ngurusin koruptor? Dan saya berjanji, hari ini juga persoalan bisa selesai. Dan si Boy mengakui bahwa dia yang mencuri handphone. Tapi saya butuh bantuan dokter. Oke, nggak masalah. Kalau saya minta bantu, saya bantu. Apa yang bisa saya bantu? Ntar kalau dokter pulang, saya numpang turun di Cawang. Si Boy. Tapi ingat ya, di sini saya yang megang peranan. Jadi semua harus ikuti apa kata saya. Tapi saya sebenarnya masih sanksi. Kalau si Boy itu yang mencuri handphonenya Leli. Aduh, Dokter Happy ini nggak bakal maju-maju kalau begitu cara berpikirnya. Udah deh, pokoknya ikuti apa kata saya sesuai rencana saya tadi.
Waduh, ada apa nih pada ngumpul-ngumpul? Kita semua lagi nungguin lo. Nungguin saya? Emang ada acara apa? Ulang tahun saya masih lama, Pak.